Baiklah, ini adalah ringkasan skripsi yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Terhadap Going Concern pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2017. Saya akan memperjelaskan ringkasan saya dari bab per bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta originalitas penelitian. Baiklah, saya akan memperjelas sedikit bab 1 pendahuluan. Yang pertama tentang latar belakangnya. Suatu perusahaan berdiri pasti memiliki tujuan untuk bisa mempertahankan kelangsungan usaha going concern. Kelangsungan usaha perusahaan selalu dihubungkan pada kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan agar mampu bertahan hidup. Going concern menjadi sebuah asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan yang diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi bahkan mengurangi secara material skala usahanya. Fenomena dari latar belakang ini yaitu terjadi pada tahun 2015. Perusahaan pertambangan global terbesar mencatat kerugian bersih kolektif sebesar 20 miliar US dollar. Peristiwa ini merupakan yang pertama dalam sejarah di mana kapitalisasi pasar turun sebesar 37% dan lebih dari itu. Penurunan ini bahkan secara efektif menghapus 3 keuntungan yang diperoleh selama siklus super komoditas. Tahun 2006 menjadi tahun tantangan terberat bagi sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan melakukan peningkatan produktivitas seperti berjuang untuk bertahan disertai dengan pelepasan aset atau penutupan aset agar perusahaan masih bertahan. Sehingga dari kejadian itu dapat dipicu dari kondisi perekonomian global yang kurang kondusif berdampak pada penurunan harga global batu bara. Sebagai akibatnya, perusahaan akan membukukan rugi bersih sebesar 24,618 US dollar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dan perusahaan pertambangan seperti PT Anika Tambang Tbk, PT Bukit Asam, PT Indo Tambang Raya Mega Tbk mengalami penurunan komoditas yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada keraguan kelangsungan suatu perusahaan yang diungkapkan oleh auditor dalam opini audit. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt value, dan opini tahun sebelumnya berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap opini audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2017. Dan yang kedua, apakah going concern mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt value, dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. 133 yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi 1. Variabel dependen yaitu opini audit, 2. Variabel independennya yaitu kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt value, dan opini tahun sebelumnya. Yang ketiga, variabel moderasinya yaitu going concern. Yang keempat yaitu objek pengamatan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, periode pengamatannya yaitu 2013 sampai 2017. 1.4 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt value, dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit pada perusahaan pertambangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan going concern dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, devaluasi, dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Yang 1.5 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, devaluasi, dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ada dua, yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti tentang faktor yang berhubungan dengan opini audit going concern. Sedangkan manfaat bagi perusahaan itu dapat memberikan informasi terkait pemberian opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor. 1.6 yaitu originalitas penelitian. Originalitas penelitian yaitu yang pertama itu variabel independen. Variabel independen itu terdapat ada pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, devaluasi, penelitian sebelumnya, dan yang kedua itu variabel moderasi yang menjelaskan tentang going concern. Yang ketiga itu objek pengamatan yang merupakan objek pengamatan dari skripsi ini, yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan periode pengamatannya yaitu dari tahun 2013 sampai 2017. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 yang berisikan tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. 2.1 landasan teori yang menjelaskan yang pertama 2.1.1 yaitu teori keagenan, dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori keagenan. Teori keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih meminta pihak lain untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian seberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Yang kedua yaitu opini audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku umum yang telah ditetapkan Institut Angkutan Publik. Auditor harus bersedia menyampaikan kepada pemakai laporannya berhubungan dengan informasi penting yang perlu diungkapkan. Dalam standar profesional akuntan publik menyatakan bahwa opini audit terdapat 5, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, tidak memberikan pendapat, dan yang ketiga saya akan menjelaskan going concern. Going concern adalah kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, yaitu tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan. Opini audit going concern yaitu merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang apakah ada kesaksian tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maka menurut SA seksi menyebutkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi apakah terdapat kesaksian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas. Yang kelima, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit going concern yaitu pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, devaluasi, opini audit tahun sebelumnya. Dan yang keenam saya akan jelaskan kualitas audit. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi lainnya. Kualitas audit merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit
Karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka kualitas laporan keuangan audit yang dihasilkan serta opini yang dikeluarkan oleh auditor juga akan tinggi, serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat dipercaya. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan keragaman gender pada direksi. Sebelum membahas tentang keragaman gender dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara sistem manajemen di dalam negeri dan luar negeri. Dalam hal ini, dalam istilah one tier board ya sistem dan two tier board system. Menurutnya, one tier board system menjadikan peran dengan pengawas atau dewan komisaris dan dewan pelaksana kegiatan perusahaan disebut dengan direksi. Dan yang ke-8, keragaman gender pada dewan komisaris. Yang ke-9, keragaman gender pada komite audit. Yang ke-10 itu kondisi keuangan perusahaan. Dan yang ini yaitu review peneliti terdahulu. Yang pertama itu menurut Kapel et al. Yang kedua Ramadhani. Yang ketiga Fani dan Saputra. Yang kelima Januarti. Yang keenam Susanto. Yang ketujuh Dewayanto. Dan ini adalah tabel yang saya buat untuk review penelitian terdahulu. Dapat kita lihat ini perbedaan dari peneliti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mempunyai paredel dependen yang berbeda-beda. Dan ini adalah kerangka konseptual dari skripsi ini. Pengembangan hipotesisnya yaitu kondisi keuangan perusahaan dan opini audit going concern, opini audit tahun sebelumnya dan opini audit going concern, pertumbuhan perusahaan dan opini audit going concern, kualitas audit dan opini audit concern, keragaman gender pada direksi dan opini audit going concern, keragaman gender pada dewan komisaris dan opini audit, keragaman gender pada komite audit dan opini audit going. Dan ini yang ketiga yaitu dan saya akan menjelaskan sedikit dari keragaman. Yang pertama dari kerangka konseptualnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerangka konseptual. Yang pertama itu kondisi keuangan perusahaan dan opini audit going concern. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu cerminan atas keadaan keuangan suatu perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Kinerja dari suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaannya. Laporan keuangan perusahaan merupakan media yang dapat memperlihatkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan itu sendiri di atas neraca. Penelitian sebelumnya yaitu mengukuhkan pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit dan concern dengan menggunakan diskriminant analisis yang memastikan tipe opini audit tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan perusahaan merupakan indikasi suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang rasio pertumbuhannya, penjualan mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kualitas audit yaitu mereka tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa auditor spesialis lebih sering memberikan opini audit going concern kepada perusahaan yang bangkrut. Keragaman gender pada direksi itu
terdapat dua sistem pemerintah korporasi yang di dua bisnis, yaitu One Tier Board System dan Twitter Board. Yang ketiga, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama 3.1 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, di mana data yang diukur dalam satu skala numerik angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Objek penelitiannya yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017 yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui situs www.idx.co.id. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Sebagian besar datanya berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan laporan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data elektronik, yaitu laporan-laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui www.idx.co.id. Yang keempat itu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan demikian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2017. Dan ini adalah tabel proses seleksi sampel berdasarkan kriterianya. Ini adalah hasil penentuan sampel perusahaan. Yang 3.5 menjelaskan definisi operational variable, yang dimana ini menjelaskan tentang variable dependent. Tipe variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen penelitian ini adalah opini, audit, going concern. Sedangkan variabel independen atau bebas yang pertama itu kondisi keuangan perusahaan, kualitas audit, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt default, opini tahun sebelumnya, keragaman gender pada direksi, keragaman gender pada dewan komisaris, keragaman gender pada komite audit. Dan 3.5 itu menjelaskan variabel moderasi. Variabel moderasi yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah going concern, yaitu kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan. Dan ini adalah tabel definisi dari operational variabelnya. Yang 3.6 menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu analisis statistik deskriptif, di mana metode-metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Yang kedua, uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel dependen dalam suatu model regresi. Yang ketiga, analisis regresi logistik dilakukan dengan menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik.
Ini adalah penjelasannya. Selanjutnya itu uji kelayakan model regresi, uji keseluruhan model fit, koefisien determinasi, matrik klasifikasi, dan selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pertama, uji signifikansi model secara parsial atau uji Wald, pengujian secara simultan atau omnibus, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis kedua. Itu pengujian hipotesis kedua ini dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen kriteria pengujian. Ini adalah penjelasannya. Dan selanjutnya bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, yang termasuk yaitu analisis data deskriptif, analisis regresi logistik, model regresi logistik, pengujian hipotesis penelitian seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini adalah pembahasan asal penelitian, yaitu pengaruh pertumbuhan terhadap opini audit going concern, pengaruh perbetulan terhadap opini going concern, pengaruh develop terhadap opini audit going concern, pengaruh penelitian sebelumnya terhadap opini audit. Dan yang kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan dari skripsi ini itu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, debt dan opini tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Itu pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Debt berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. Opini audit tahun 9 berpengaruh terhadap opini audit going concern. Keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan yang menghambat hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasannya pertama itu populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada jenis industri lain. Yang kedua, hasil koefisien determinantes hanya menunjukkan nilai 0,549 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 54,9%, sedangkan biasanya sebesar 45,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hal ini berarti masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan penerimaan opini audit going concern. Sarannya, berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan oleh penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga banyak yang perlu diperbaiki. Untuk penelitian selanjutnya, adapun saran peneliti sebagai berikut. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah sektor lain di dalam BI seperti manufaktur, perbankan dan keuangan, dan real estate. Selain itu juga dapat memasukkan variabel independen lainnya seperti
Disclosure, kualitas audit, financial disclosure, dan opini shopping. Bagi para investor dan calon investor yang ingin melakukan investasi, sebaiknya harus teliti dan cermat dalam memilih perusahaan, dan sebaiknya tidak berinvestasi pada perusahaan yang mendapat opini audit yang mendapatkan opini audit going concern. Yang ketiga, bagi perusahaan, manajemen harus dapat mengenali lebih dini tanda-tanda kebangkrutan usaha dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, sehingga dapat mengambil kebijakan sesegera mungkin guna mengatasi masalah tersebut dan terhindar dari penerimaan opini going concern. Yang selanjutnya ini adalah daftar pustaka, dan daftar pustaka dari skripsi ini. Dan inilah tadi ringkasan skripsi yang sudah saya presentasikan sedikit untuk tugas akhir pertemuan 14 statistika penelitian. Sekian dan terima kasih.